Selamat malam teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya Galuh Aninditya pada mata kuliah Sistem Informasi Bisnis. Untuk minggu keempat ini atau pertemuan keempat ini kita akan melanjutkan materi terkait sistem informasi bisnis. Tentunya di minggu ini kita akan membahas terkait teknologi informasi dalam bisnis. Namun sebelum kita memulai perkuliahan pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini dapat membantu kita ke depannya dalam memulai suatu bisnis atau mungkin untuk berguna pada kehidupan kita. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Minggu kemarin kita sudah membahas terkait manajemen bisnis, di mana dalam suatu sistem informasi bisnis itu tentunya tidak jauh dari yang namanya teknologi informasi. Teknologi informasi di sini merupakan gabungan dari perangkat keras, piranti lunak telekomunikasi, manajemen basis data, dan juga teknologi lainnya yang tentunya digunakan atau berguna dalam suatu sistem informasi. Teknologi informasi di sini mempengaruhi berbagai proses pada perusahaan, terutama dalam contohnya untuk melakukan transaksi suatu bisnis. Untuk contohnya dalam dunia perbankan itu seperti penggunaan ATM. Untuk contoh teknologi informasi itu untuk perangkat kerasnya itu contohnya seperti PC atau komputer atau laptop seperti itu ya. Lalu untuk perangkat lunaknya itu seperti email, penggunaan internet, ada Windows, terus ada Microsoft Office gitu. Lalu untuk customer device-nya itu seperti mobile phone. Teknologi informasi di sini sangat digunakan tentunya karena adanya kompleksitas dari tugas manajemen. Tentunya kita memerlukan suatu teknologi dalam mempermudah tugas dari manajemen suatu perusahaan. Lalu ada juga karena pengaruh dari globalisasi. Kenapa pengaruh dari globalisasi? Karena apabila zaman itu sudah berkembang ya, sudah memakai suatu teknologi, tentunya kita tidak boleh stagnan manual. Kita harus mengikuti perkembangan zaman agar kita tidak tertinggal. Lalu ada juga karena perlunya suatu respon yang cepat atau real time antara customer dan juga perusahaan gitu. Jadi pelanggan ingin jawaban yang cepat gitu ya. Jadi kita sebagai pembisnis atau kita ingin membuka suatu bisnis harus bisa melayani dengan cepat dengan suatu sistem tentunya. Lalu adanya juga tekanan dari persaingan bisnis. Ini hampir sama dengan pengaruh globalisasi, di mana apabila pesaing dari usaha kita yang sejenis, mereka sudah memakai suatu sistem ataupun teknologi yang canggih, tentunya kita harus paling tidak menyamai atau kita bisa mengungguli dari pesaing kita agar pelanggan itu tidak lari dan lebih memilih kita gitu. Lalu tadi kan sudah dijelaskan bahwa teknologi informasi itu kan digunakan untuk suatu sistem informasi. Jadi sistem informasi itu merupakan suatu sistem yang menggunakan teknologi komputer dalam pengumpulan, memproses, menyimpan, dan juga menganalisis dan menyebarkan informasi. Jadi sistem informasi di sini tentunya berbasis dengan komputer.
sistem ini menggunakan komputer dan teknologi komunikasi untuk melakukan tugas-tugas yang mereka inginkan gitu. Jadi dalam suatu penyelesaian masalah atau mengambil solusi terhadap suatu masalah, tentunya kita ada yang namanya sistem dari proses data, lalu ada sistem informasi manajemen, ada sistem pendukung keputusan, lalu ada sistem otomatisasi kantor, lalu ada sistem ahli atau pakar. Di sini dari sistem-sistem tersebut akan menghasilkan suatu informasi, di mana informasi tersebut nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap suatu masalah yang sedang perusahaan hadapi, di mana itu akan menghasilkan suatu solusi terhadap masalah yang dihadapi gitu. Jadi sistem informasi di sini tidak jauh-jauh dari yang namanya data, informasi, dan juga pengetahuan. Untuk beberapa minggu yang lalu sudah sempat dibahas juga terkait data dan informasi. Jadi sedikit dibahas kembali terkait data. Itu merupakan suatu fakta mentah atau bahan baku dari sebuah informasi. Lalu untuk informasi itu merupakan sebuah data atau sekumpulan data yang telah diolah dan diproses sehingga memberi arti. Jadi data di sini masih data mentah, sedangkan informasi itu merupakan data yang sudah diproses dan sudah memiliki arti. Dan untuk pengetahuan itu merupakan informasi yang telah diproses sehingga memberikan pembelajaran dan pemahaman untuk dapat diaplikasikan. Jadi informasi tadi sudah bisa sudah bisa menjadi suatu dasar kita itu sebagai manajer suatu perusahaan untuk mengambil suatu keputusan gitu. Jadi ini contohnya dari data ya, bisa dilihat bahwa data itu masih belum memiliki arti ya, cuman angka dari suatu penjualan bulanan mungkin, lalu ada kuantitas dari penjualannya, cuman masih informasi dari suatu cabang, lalu informasi nama salesnya, atau mungkin informasi belum ada informasi, maksudnya masih data penjualan bulanan seperti itu. Dan data-data itu dimasukkan atau diinput kepada suatu suatu sistem yang nantinya akan diproses data tersebut. Dan data-data ini setelah diproses akan diolah dan menjadi suatu informasi yang lebih bermakna dibandingkan data tadi yang ibaratnya masih acak-acakan atau mungkin belum memiliki arti begitu ya. Setelah diolah sudah memiliki arti, inilah yang disebut informasi. Seperti contohnya ini bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Lalu untuk perbedaan utama dari data dan informasi itu bisa dilihat dari yang pertama itu makna dan konteksnya, dimana data itu tidak memiliki makna atau konteks yang jelas. Jadi kita belum paham angka umpamanya 3 juta itu maknanya apa begitu ya, atau cuman bulan Juni itu maknanya apa, itu belum memiliki arti begitu. Lalu setelah data ini diproses akan menghasilkan suatu informasi, di mana informasi ini memiliki makna yang jelas karena data itu telah diolah dalam konteks tertentu. Kemudian dari sisi pengolahan, data itu diinput mentah ya, yang perlu diolah. Jadi data mentah yang diinput yang perlu diolah begitu. Lalu kalau informasi itu merupakan hasil dari pengolahan data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau dapat menjadi suatu pemahaman gitu. Lalu untuk dari sisi penggunaan, data itu merupakan bahan dasar untuk analisis, penelitian, dan juga proses informasi lebih lanjut. Untuk informasi
merupakan sesuatu yang dapat menjadikan suatu pemahaman suatu situasi, membuat keputusan, atau juga dapat menyelesaikan suatu masalah begitu. Lalu dalam penggunaan sistem informasi ataupun teknologi informasi, tentu tidak jauh-jauh dari yang namanya perangkat keras atau hardware. Lalu ada perangkat lunak atau software, tentunya juga memerlukan suatu jaringan dan juga komunikasi, kemudian basis data atau database untuk menyimpan suatu informasi atau data-data tersebut. Kemudian information management personal itu seperti user atau kita sebagai pengguna yang menginput dan juga yang nantinya akan mengambil keputusan dari informasi yang dihasilkan. Lalu ada juga arsitektur informasi, di mana di sini berfungsi untuk perencanaan terhadap kebutuhan informasi. Arsitektur informasi di sini dalam konteks teknologi informasi itu mengacu pada suatu proses pengorganisasian, strukturisasi, dan juga pelabelan suatu informasi untuk memudahkan pengguna dalam menemukan, memahami, dan juga mengakses data atau konten yang mereka butuhkan. Jadi konsep ini mencakup bagaimana informasi itu disusun dan disajikan dalam sistem informasi seperti situs web, aplikasi, perangkat lunak, atau basis data seperti itu. Lalu sistem informasi di sini memiliki suatu kemampuan di mana proses transaksi yang cepat dan juga akurat, karena kita sudah menggunakan sistem dari suatu teknologi informasi. Tentunya proses dari transaksi itu bisa lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan cara manual. Lalu penggunaan kapasitas penyimpanan yang besar dan akses yang cepat. Lalu komunikasi dapat lebih cepat dilakukan gitu. Lalu tujuan dari teknologi informasi di sini tentunya untuk memecahkan suatu masalah atau dalam pengambilan keputusan tentunya, lalu untuk membuka kreativitas, juga efektivitas dan efisiensi terhadap suatu pekerjaan. Lalu teknologi informasi di sini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu dari menangkap atau capture, itu fungsi ini berkaitan dengan pengumpulan dan pengambilan data dari berbagai sumber, di mana data yang ditangkap itu bisa dalam bentuk input manual seperti mengisi formulir atau otomatis, seperti hasil scan barcode atau sensor begitu. Lalu yang selanjutnya, fungsi yang selanjutnya itu untuk mengolah atau processing. Jadi setelah data itu dikumpulkan, tahap selanjutnya itu adalah pengolahan, di mana pada tahap ini data yang sudah masuk akan diproses menjadi informasi yang berguna. Pengolahan bisa melibatkan perhitungan, pengelompokan, pengurutan, atau penggabungan data dari berbagai sumber. Kemudian fungsi selanjutnya itu menghasilkan atau generating, di mana fungsi ini adalah hasil dari proses pengolahan data atau proses yang kedua tadi, di mana informasi yang bermanfaat atau output yang telah dihasilkan. Jadi informasi tersebut bisa berupa laporan, grafik, atau data visual lainnya yang siap digunakan untuk analisis ataupun pengambilan keputusan. Lalu fungsi yang selanjutnya adalah menyimpan atau storage. Setelah data atau informasi tersebut dihasilkan, teknologi informasi juga berfungsi untuk menyimpan data
dalam sistem penyimpanan yang aman begitu. Lalu penyimpanan data ini sangat penting untuk keperluan referensi di masa mendatang atau untuk analisis lebih lanjut. Kemudian fungsi yang selanjutnya itu mencari kembali atau retrieval, di mana fungsi ini memungkinkan data atau informasi yang sudah disimpan untuk diambil kembali atau diakses kapanpun diperlukan. Jadi sistem TI itu menyediakan mekanisme yang efisien untuk mencari dan mengambil data yang sudah tersimpan dalam database atau sistem penyimpanan lainnya. Lalu fungsi yang selanjutnya itu melakukan transmisi, di mana fungsi transmisi ini mencakup pengiriman informasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya melalui suatu jaringan komunikasi seperti intranet atau jaringan lokal seperti LAN, WAN gitu ya. Lalu informasi dapat dikirim dalam bentuk file, pesan, atau sinyal elektronik ke pengguna atau sistem lain. Lalu keuntungan dari penggunaan teknologi informasi itu yang pertama itu kecepatan atau speed, di mana teknologi informasi ini memungkinkan pemrosesan data dalam waktu yang sangat singkat. Jadi komputer dan sistem yang berbasis TI itu dapat melakukan tugas-tugas yang memerlukan waktu yang lama jika dilakukan secara manual, seperti analisis data, perhitungan besar atau pencarian informasi hanya dalam hitungan detik atau menit saja. Hal ini juga dapat menghemat waktu dan juga dapat meningkatkan efisiensi dari kinerja. Lalu keuntungan yang selanjutnya itu konsisten. Jadi sistem TI itu memberikan hasil yang konsisten, artinya mereka itu dapat mengulangi tugas dengan hasil yang sama berulang kali tanpa kesalahan manusia. Jadi konsisten ini sangat penting dalam operasi bisnis yang memerlukan standar tertentu untuk menjaga kualitas, seperti dalam pemrosesan transaksi, pelaporan keuangan, atau kontrol kualitas produk begitu. Lalu keuntungan yang selanjutnya itu ketepatan atau presisi, di mana teknologi informasi itu mampu memberikan hasil yang sangat tepat dan juga akurat. Jadi sistem berbasis komputer itu dapat melakukan perhitungan matematis atau logis dengan tingkat ketepatan yang jauh lebih tinggi daripada manusia, yang sangat diperlukan dalam suatu industri atau perusahaan yang memerlukan suatu tingkat akurasi yang tinggi seperti bidang keuangan, teknik, atau ilmu pengetahuan. Lalu keuntungan yang selanjutnya itu keandalan atau reliability. Jadi sistem teknologi informasi ini dirancang untuk dapat bekerja dengan andal dalam jangka waktu yang lama tanpa banyak gangguan. Dengan pemeliharaan yang tepat, perangkat keras dan juga perangkat lunak itu bisa diandalkan untuk beroperasi secara terus-menerus dengan sedikit resiko kegagalan yang mungkin akan meningkatkan produktivitas dan juga dapat mengurangi kesalahan atau kehilangan data gitu. Lalu penerapan teknologi informasi dalam berbagai bidang itu seperti pada akuntansi, finance, marketing, produksi atau manajemen produksi, lalu ada manajemen sumber daya. Jadi sudah menggunakan teknologi informasi semua gitu. Yang selanjutnya, jadi teknologi sistem informasi bisnis itu dimulai dari tahun 1970-an, di mana itu baru dikenalkannya suatu komputerisasi awal, yaitu pada tahun-tahun ini ya, mainframe. Jadi pada tahun ini
perusahaan itu mulai menggunakan komputer mainframe dan juga mini komputer untuk dapat mengotomatisasi tugas-tugas dasar seperti akuntansi dan juga penggajian, di mana penggunaan teknologi itu masih terbatas pada perusahaan besar dengan sumber daya yang cukup, di mana data yang diproses dalam teknologi ini ya, dan hasilnya itu biasanya tersedia setelah periode tertentu, jadi masih belum real time. Lalu pada tahun 1980-an ini era personal komputer dan networking, jadi sudah ada PC ya mulai digunakan secara luas dalam bisnis untuk memberikan akses kepada lebih banyak karyawan untuk menggunakan teknologi informasi dalam pekerjaan sehari-hari. Lalu sudah ada jaringan seperti LAN, local area network, jadi teknologi jaringan lokal yang memungkinkan komputer dalam suatu organisasi untuk saling terhubung, berbagi sumber daya, dan juga dapat meningkatkan kolaborasi internal. Lalu pada tahun 1990-an ini sudah mulai revolusi internet, di mana internet itu menjadi semakin umum, memungkinkan perusahaan untuk mengakses informasi global, memperluas pasar dan juga dapat memperkenalkan e-commerce, di mana sistem web perusahaan itu menjadi alat pemasaran dan penjualan yang sangat penting. Lalu sudah ada ERP atau Enterprise Resource Planning, di mana sistem ERP di sini mulai diadopsi secara luas untuk dapat mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis ke dalam suatu platform untuk meningkatkan efisiensi dan juga visibilitas dari suatu operasional perusahaan. Lalu tahun 2000-an itu sudah mulai era mobile atau cloud computing, di mana perkembangan smartphone dan juga tablet itu memungkinkan akses ke sistem informasi kapan saja dan di mana saja, dan dapat meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas tenaga kerja. Lalu adanya cloud computing ini memperkenalkan model baru dalam penyimpanan data dan pemrosesan yang memungkinkan perusahaan untuk dapat mengakses aplikasi dan juga data melalui internet, dan dapat mengurangi biaya infrastruktur TI dan meningkatkan skalabilitas. Untuk tahun 2010-an itu sudah mulai ada big data, AI, dan Internet of Things, di mana dengan ledakan data yang dihasilkan oleh aktivitas online, sensor, dan juga media sosial, itu perusahaan mulai memanfaatkan big data untuk analisis yang lebih mendalam dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Lalu untuk AI dan machine learning itu memungkinkan otomatisasi yang lebih canggih, analisis prediktif, dan juga personalisasi skala besar dalam berbagai aspek bisnis. Untuk Internet of Things itu dapat memperluas jangkauan teknologi sistem informasi ke perangkat fisik, di mana itu dapat memungkinkan pemantauan dan juga pengelolaan aset bisnis secara real time. Kemudian tahun 2020-an sampai masa depan itu adanya AI, blockchain, dan juga teknologi berkelanjutan. Jadi teknologi blockchain ini mulai diadopsi dalam bisnis untuk dapat meningkatkan keamanan, transparansi, dan juga efisiensi dalam transaksi dan manajemen rantai pasok. Lalu AI yang lebih lanjut, di mana penggunaan AI itu semakin luas, dari chatbot hingga analisis prediktif yang kompleks, itu dapat mempengaruhi hampir semua aspek manajemen bisnis. Lalu teknologi berkelanjutan, jadi ada peningkatan fokus pada teknologi yang dapat mendukung keberlanjutan lingkungan seperti energi terbarukan dan juga pengelolaan limbah yang lebih efisien. Itu sedikit penjelasan terkait perkembangan teknologi informasi. Lalu ini istilah-istilah yang sudah saya sebutkan tadi,
dari perkembangan teknologi sistem informasi bisnis, ada cloud computing atau komputasi awan. Jadi memungkinkan suatu bisnis itu dapat mengakses sumber daya komputasi seperti penyimpanan, pemrosesan, dan juga perangkat lunak melalui internet. Lalu adanya analisis big data, di mana analisis ini dapat membantu bisnis dalam mengidentifikasikan tren, pola, dan juga wawasan dari kumpulan data yang besar. Di mana analisis data big data ini dapat digunakan untuk dapat meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas suatu produk. Lalu ada AI. Jadi AI di sini memungkinkan sistem komputer untuk belajar, berpikir, dan bertindak seperti manusia, di mana AI itu dapat digunakan untuk otomatisasi suatu proses bisnis dan juga meningkatkan layanan pelanggan dan pengembangan produk baru. Lalu Internet of Things itu menghubungkan perangkat fisik ke internet, di mana memungkinkan bisnis untuk dapat mengumpulkan data dan mengendalikan perangkat jarak jauh. Lalu teknologi informasi di sini membawa nilai yang sangat besar bagi suatu bisnis melalui peningkatan efisiensi, pengambilan keputusan yang lebih baik, inovasi, dan juga kemampuan untuk bersaing di pasar global. Jadi media teknologi informasi itu seperti perangkat keras, perangkat lunak, internet, dan juga media sosial yang merupakan sarana penting yang digunakan untuk dapat menjalankan suatu operasi bisnis suatu perusahaan kepada pelanggannya. Jadi dengan memanfaatkan nilai dan media teknologi informasi secara efektif, suatu bisnis itu dapat mencapai keunggulan kompetitif dan dapat bertumbuh berkelanjutan gitu. Yang selanjutnya itu terkait nilai teknologi sistem informasi. Jadi nilai dan perkembangan teknologi suatu sistem informasi bisnis itu sudah menjadi faktor kunci yang dapat mendorong inovasi, efisiensi, dan juga daya saing dalam dunia bisnis, di mana teknologi itu terus berkembang untuk dapat memenuhi kebutuhan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis. Jadi berikut penjelasan terkait nilai yang diberikan oleh teknologi informasi dan perkembangannya dari waktu ke waktu. Yaitu yang pertama itu ada peningkatan efisiensi operasional, di mana teknologi sistem informasi itu memungkinkan otomatisasi berbagai proses bisnis seperti pemrosesan transaksi, manajemen inventaris, dan juga manajemen rantai pasok. Hal ini mengurangi waktu dan juga biaya operasional serta dapat mengurangi kesalahan dari manusia. Lalu ada optimasi sumber daya, di mana sistem informasi itu dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, waktu, bahan baku, sehingga dapat menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi. Lalu nilai yang selanjutnya itu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi teknologi informasi itu dapat memungkinkan dalam pengumpulan, pengolahan, dan juga analisis data yang lebih efisien, sehingga dapat memungkinkan manajer dalam membuat pengambilan keputusan yang lebih tepat dan dapat berbasis pada bukti begitu. Dimana teknologi di sini itu dapat berperan sebagai alat analisis dan prediksi, di mana dengan alat seperti analitik data, big data, dan juga kecerdasan buatan, perusahaan tentunya dapat memprediksi tren pasar dan juga dapat mengidentifikasi peluang dan memitigasi risiko dengan lebih efektif.
Lalu nilai yang selanjutnya itu dalam peningkatan layanan pelanggan. Jadi sistem informasi itu memungkinkan perusahaan untuk dapat mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan yang dapat digunakan untuk memberikan layanan yang lebih personal dan juga relevan gitu. Lalu inovasi program dan jadi nilai yang keempat itu inovasi produk dan layanan. Dari pengembangan produk yang lebih cepat, teknologi itu memungkinkan proses inovasi yang lebih cepat dari riset pasar hingga pengembangan produk baru. Sehingga perusahaan itu dapat merespon permintaan pasar dengan lebih cepat dan efisien begitu. Lalu ada juga eksperimen dan pengujian di mana teknologi itu seperti simulasi dan prototyping digital yang memungkinkan perusahaan untuk dapat melakukan eksperimen dan juga pengujian produk tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Lalu nilai yang selanjutnya itu keamanan dan kepatuhan, di mana untuk keamanan data itu teknologi sistem informasi menyediakan alat untuk dapat melindungi data bisnis dari ancaman seperti peretasan, pencurian identitas, dan juga pelanggaran privasi. Namun suatu teknologi informasi itu juga harus patuh terhadap suatu regulasi, di mana sistem informasi itu membantu perusahaan dalam berbagai regulasi industri dan juga pemerintahan dengan menyediakan laporan yang akurat dan audit internal yang lengkap begitu. Jadi mengikuti peraturan yang ada yang telah ditetapkan oleh suatu pemerintah. Teknologi informasi di sini memiliki peranan di mana mereka itu menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomatisasi tentunya terhadap suatu tugas atau proses. Jadi tidak perlu manual, sudah terotomatisasi semua. Di mana manusia di sini itu lebih tepatnya sebagai user atau pengguna ya, bukan pure menggantikan 100% dari pekerjaan manusia itu tidak, tapi manusia di sini lebih kepada si pengambil keputusan dan juga yang menginput data. Jadi teknologi itu dapat memperkuat peran manusia, yaitu dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. Jadi teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Seperti yang saya jelaskan tadi, peran manusia itu tidak terhilangkan, cuman beralih fungsi begitu ya. Yang tadinya manual, pencatatan manual, semua manusia yang melakukan, ini manusia itu hanya berperan untuk menginput dan juga mengambil keputusan dari informasi yang atau data yang sudah diolah tadi begitu. Lalu pengaruh teknologi informasi dalam proses bisnis itu aturan lamanya itu manajer membuat semua keputusan. Jadi keputusan itu semuanya dilakukan oleh manajer atau pimpinan puncak lah. Lalu dengan adanya teknologi informasi, perangkat pendukung keputusan itu seperti akses basis data, perangkat lunak, pemodelan. Jadi lebih memudahkan lagi begitu. Jadi aturan barunya membuat keputusan itu adalah bagian pekerjaan dari setiap orang. Jadi setiap lini di bawah manajer itu sudah memiliki tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Entah data itu mau diinput semua atau tidak, itu kan juga tanggung jawab dari setiap lini, contohnya seperti itu. Jadi keputusannya itu tidak 100% di tangan manajer. Jadi bawahannya itu sudah bisa mengambil keputusan. Apakah keputusan di sini bukan keputusan seperti pengambilan tender, itu tidak. Jadi seperti memberikan pendapat lah, masukan kepada atasan terhadap suatu tren, umpamanya tren sekarang sedang apa, itu bisa menjadi masukan yang dibuat bawahan
untuk atasan dalam suatu pengembangan produk, misalnya seperti itu. Untuk aturan lamanya itu hanya para pakar yang dapat melaksanakan pekerjaan kompleks. Jadi hanya orang-orang dengan berpengetahuan lebih ya, atau pakar yang mungkin dapat melaksanakan pekerjaan tersebut. Tapi dengan adanya teknologi informasi itu ada sistem pakar. Jadi kita sudah dibantu oleh suatu sistem begitu. Jadi aturan barunya orang awam pun dapat melakukan pekerjaan seseorang pakar. Contohnya mungkin dengan adanya e-commerce itu ya, seperti Shopee. Jadi kalau aturan lama itu kan seumpama perusahaan itu menjual produk itu harus mungkin langsung ke distributor besar. Tapi dengan adanya e-commerce itu kan jadinya kita sebagai, ya ibaratnya kita tidak memiliki perusahaan tapi kita bisa menjual produk-produknya perusahaan tersebut sebagai retail, ya kan, dengan menggunakan Shopee begitu. Jadi kan ibaratnya kan kita awam gitu ya, tapi kita bisa melakukan pekerjaan pakar itu, padahal bukan kita yang buat produknya begitu. Lalu pengaruh yang selanjutnya itu untuk aturan lama, informasi hanya dapat muncul dalam satu tempat pada satu saat. Dengan adanya teknologi informasi itu dapat berbagi basis data dimanapun dan kapanpun. Aturan barunya itu informasi dapat muncul di banyak tempat secara serentak ketika diperlukan. Contohnya itu mungkin seperti laporan keuangan ya, contohnya laporan keuangan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan, umpamanya di BEI begitu ya, itu kan umpamanya perusahaan A, apabila kita mau mengakses, kita bisa langsung membuka laporan keuangan yang sudah di-share di BEI. Dengan banyaknya orang yang ingin mengakses laporan keuangan yang sama pun itu tidak akan terjadi masalah, karena informasi itu sudah berbasis data dan kita dapat saling menggunakannya secara serentak begitu. Lalu untuk pengaruh selanjutnya itu untuk aturan lama, petugas lapangan memerlukan tempat yang digunakan untuk menerima, menyimpan, mengambil dan juga mengirimkan informasi. Dengan adanya teknologi informasi, komunikasi data tanpa kabel dan juga komputer portable. Jadi sudah menggunakan kayak smartphone dan juga sudah pakai PC atau laptop gitu ya, itu kan tanpa kabel. Lalu aturan barunya itu petugas lapangan dapat mengirim dan menerima informasi kapan saja diperlukan. Tuh. Jadi teknologi informasi di sini benar-benar memudahkan pekerjaan dari manusia begitu. Lalu yang selanjutnya itu terkait nilai dari sistem informasi dalam bisnis. Jadi ada beberapa nilainya atau manfaatnya begitu ya. Jadi yang pertama itu seperti efisiensi operasional, di mana sistem informasi itu dapat membantu dalam mengotomatisasi proses bisnis sehingga dapat meningkatkan kecepatan dan juga akurasi, dapat mengurangi kesalahan dan juga dapat mengoptimalkan penggunaan suatu sumber daya. Lalu nilai yang selanjutnya itu dalam peningkatan produktivitas. Jadi dengan mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang dan dapat menyediakan akses informasi yang mudah, suatu sistem informasi itu membebaskan karyawan untuk dapat fokus pada tugas yang lebih strategis dan dapat meningkatkan produktivitas. Jadi karena tugas-tugas tadi sudah diotomatisasi, jadi karyawan itu lebih pada tugas yang inovasi atau mungkin kreativitas mereka atau inovasi-inovasi mereka dalam
mengembangkan suatu produk atau mungkin dalam meningkatkan suatu penjualan gitu. Lalu nilai yang selanjutnya itu dalam pengambilan keputusan itu lebih baik. Jadi informasi yang akurat dan tepat waktu itu dapat memungkinkan para pemimpin bisnis untuk dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi, strategis dan juga efektif gitu. Lalu nilai yang selanjutnya itu untuk keunggulan kompetitif. Jadi sistem informasi yang canggih dapat membantu bisnis dalam menciptakan keunggulan kompetitif dengan meningkatkan layanan pelanggan, menciptakan produk baru dan juga dapat memasuki pasar baru gitu. Lalu beberapa kendala yang teknologi informasi hadapi begitu ya dalam pengimplementasiannya. Itu yang pertama itu seperti keamanan dan juga privasi. Jadi adanya ancaman ataupun ancaman keamanan cyber begitu ya. Ada serangan cyber seperti malware, phishing, ransomware dan juga ada peretasan yang mungkin dapat beresiko dalam penggunaan TI. Jadi ancaman ini bisa mengakibatkan seperti pencurian data, kerugian finansial dan juga dapat merusak reputasi. Jadi diperlukanlah suatu perlindungan data pribadi. Jadi dengan adanya regulasi perusahaan itu harus memastikan data pribadi pelanggan itu dapat dilindungi dengan baik gitu. Jadi kepatuhan terhadap regulasi ini membutuhkan suatu sistem yang lebih aman dan proses yang tepat. Kendala yang selanjutnya itu terkait biaya implementasi dan juga pemeliharaan, di mana dalam penggunaan suatu teknologi informasi tentunya itu memerlukan suatu investasi awal yang tinggi. Jadi dalam pengadaan perangkat keras, perangkat lunak dan juga infrastruktur TI seringkali memerlukan investasi awal yang besar. Selain itu juga adanya pelatihan untuk karyawan dalam penggunaan teknologi baru tentu memerlukan suatu biaya. Selain itu juga diperlukan juga biaya pemeliharaan. Jadi setelah teknologi itu diimplementasikan, perusahaan itu harus mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan, pembaruan dan juga pengelolaan sistem teknologi informasi, di mana biaya ini bisa menjadi beban terutama bagi perusahaan kecil. Kemudian kendala yang selanjutnya itu terkait integrasi dengan sistem yang ada. Jadi adanya ketidaksesuaian sistem ya, integrasi teknologi baru dengan sistem yang sudah ada bisa menjadi rumit. Sistem lama mungkin tidak kompatibel dengan teknologi baru yang dapat menyebabkan gangguan operasional atau memerlukan investasi tambahan untuk penyesuaian begitu. Lalu kendala selanjutnya itu seperti kompleksitas teknologi. Jadi teknologi informasi yang canggih itu sering memerlukan tenaga ahli untuk mengelola dan juga mengoperasikannya, di mana kekurangan spesialis TI di perusahaan itu dapat menjadi hambatan dalam implementasi dan pemeliharaan teknologi. Lalu kendala selanjutnya itu seperti resistensi terhadap perubahan. Jadi seperti budaya organisasi dalam perusahaan ya, karyawan itu mungkin merasa enggan atau mungkin takut terhadap perubahan yang dibawa oleh teknologi baru, di mana mereka mungkin khawatir tentang kehilangan pekerjaan atau merasa tidak nyaman dengan sistem baru begitu. Lalu teknologi informasi dalam bisnis ini juga memiliki beberapa dampak, di mana memiliki beberapa dampak, diantaranya untuk dampak positif itu seperti peningkatan efisiensi dan juga produktivitas. Lalu untuk peningkatan akses pasar dan layanan pelanggan, juga inovasi produk dan layanan baru. Untuk dampak negatifnya itu
mungkin dapat kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi, dan juga adanya ancaman keamanan cyber dan pencurian data, dan adanya kesenjangan digital dan akses teknologi yang tidak merata gitu. Jadi kesimpulan pada pertemuan malam hari ini, teknologi informasi itu menjadi faktor utama dalam keberhasilan bisnis, terutama pada era-era digital seperti saat ini ya. Jadi pemahaman yang mendalam tentang nilai dan juga perkembangan TI itu menjadi suatu kemampuan untuk dapat memanfaatkan teknologi dengan efektif, di mana hal ini menjadi kunci bagi bisnis untuk bersaing dan juga dapat tumbuh di masa depan. Jadi penting untuk terus mengikuti perkembangan teknologi informasi dan dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Begitu. Sekian pembahasan untuk teknologi informasi dalam bisnis pada pertemuan keempat ini. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin nanti bisa langsung chat di kolom komentar di live YouTube ini, atau mungkin bisa berkomentar di Siakat. Nanti akan saya jawab gitu ya. Sekian untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa kalian pahami. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ataupun perkuliahan pada malam hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.